Keluarga optimis sidang pra-peradilan yang bakal digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada Senin, 24 Juni 2024, bakal dimenangkan oleh Peggy Setiawan. Seperti diketahui, tim kuasa hukum Peggy sudah memiliki banyak alibi kuat bahwa anak pertama pasangan Rudi dan Kartini asal desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon itu tidak bersalah. Adik kandung Peggy, Luciana, berharap sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan dapat berjalan dengan lancar. Semoga sidangnya lancar, kita semua optimis sekali karena Peggy tidak melakukan kejahatan itu, ujar Luciana, Sabtu, 22 Juni 2024. Luciana mengatakan, pihak keluarga optimis sidang pra-peradilan tersebut dapat membuktikan Peggy Setiawan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di sidang pra-peradilan itu optimis bakal menang, karena Peggy tidak melakukan itu, Peggy tidak terlibat, ucapnya. Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Peggy Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu di Cirebon. Seperti diketahui, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Peggy telah mempersiapkan saksi-saksi, bukti, dan saksi ahli untuk membuktikan bahwa Peggy tidak bersalah dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Syarif. Kali ini melaporkan dari depan Pengadilan Negeri Bandung. Saat ini saya berada di luar pagarnya dan ternyata ada bentangan, bukan petisi ya, mungkin seperti dukungan untuk pembebasan Peggy Setiawan dalam kasus dalam kasus Vina Cirebon. Dan ini bentangan ini ditambah atau warga menandatangani dukungan untuk Peggy agar Peggy dibebaskan. Di sini beberapa waktu lalu warga datang untuk menandatangani spanduk yang membentang di depan Pengadilan Negeri Bandung. Dan saat ini awak media pun tengah bersiap untuk meliput pra-peradilan Peggy Setiawan, dan nanti rencananya akan diselenggarakan di ruangan sebelah sana. Di mana itu? Di ruangan 6 ya. Dan saat ini kondisi parkiran motor pun sepertinya sampai harus di trotoar. Tidak terlihat ada penjagaan berarti begitu ya di sekitar pengadilan negeri. Cukup biasa-biasa saja seperti biasanya. Namun kondisi kondusif. Tadi ada beberapa masyarakat yang sudah menandatangani juga dukungan agar Peggy Setiawan dibebaskan dari kasus ini. Di sini banyak yang foto-foto juga di depan poster ini sebagai bentuk dukungan mereka kepada Peggy Setiawan. Oke, sekian dulu laporan dari Pengadilan Negeri Bandung. Matur nuwun. Oke, udah mulai pada masuk ya. Kita coba lihat masuk. Wah, ini sudah ramai ya. Ada Kompas. Terus
Dan ini nanti sepertinya akan ada konferensi pers sebelah sini. Sudah berkumpul ternyata. Oh, ada doorstop dulu, oke. Kelengkapan administrasi ya. Jadi mulai dari legalitas pemohon, termohon, dari surat kuasa, surat tugas kalau termohon. Nah, untuk pemohon ada surat kuasa dilihat semua, KTA, berita acara sumpah. Kalau dipastikan kelengkapan administrasi itu sudah semua, maka agenda selanjutnya itu adalah pembacaan permohonan. Nah, pembacaan permohonan pra peradilan itu sudah didaftarkan 3 minggu lalu masuk ke pengadilan, dan hari ini kalau memang sudah lengkap semua itu ada pembacaan permohonan. Hanya saja mungkin nanti sebelum pembacaan permohonan itu hakim mempertanyakan apakah ada perbaikan atau perubahan permohonan. Nah, kalau memang ada, tentu tidak jadi dibacakan hari ini, melainkan diperbaiki dulu permohonannya. Nanti perbaikan permohonan yang sudah fix, baru kemudian dibacakan. Itu, jadi belum kepada pemeriksaan saksi-saksi ataupun bukti-bukti, jawab-menjawab belum. Jadi hari ini memeriksa kelengkapan administrasi dan pembacaan permohonan bila mana tidak ada perubahan permohonan, tidak ada perbaikan permohonan. Permohonannya itu apa? Jadi jelaskan secara detail. Permohonan itu kan permohonan pra peradilan ya. Itu perihalnya itu pra peradilan. Tentu alasan-alasannya itu klien kami itu kan tidak ada di lokasi saat kejadian. Nah, kemudian DPO juga beda. Nah, putusan pengadilan juga DPO Peggy alias Peron, ya, bukan Peggy Setiawan. Nah, lalu yang paling penting adalah kami mempertanyakan alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik sehingga menetapkan klien kami sebagai tersangka. Jadi yang paling penting, setiap kami baca putusan pra peradilan seperti putusan peradilan Pak Budi Gunawan, terus kemarin Menkumham, kami baca itu hakim lebih kepada melihat dua alat bukti yang dimiliki oleh penyidik untuk menetapkan tersangka terhadap seseorang itu. Itu yang paling penting sebenarnya pra peradilan. Gitu. Ada nggak apa yang mungkin akan dibawa nanti di Tuntutannya jelas agar karena kami meyakini bahwa alat bukti yang dimiliki oleh penyidik itu tidak ada atau tidak sah dalam penetapan tersangka, maka tuntutannya agar Peggy Setiawan ini dibatalkan tersangkanya dan bebas, serta penahanannya juga dibatalkan ya, sehingga selanjutnya mungkin ya bisa kami menuntut ganti rugi atau pemulihan nama baik. Penegasan berarti di sini akan hadir Peggy-nya. Hadirnya Peggy nanti apabila diperlukan ya, ditanyakan, dipandang perlu, hakim meminta nanti dihadirkan, atau kami yang meminta agar Peggy dihadirkan. Jadi nanti belum saatnya hari ini. Oh, tapi kalau untuk draft dari kuasa hukum itu terkait gugatan pra-peradilan ada berapa banyak? Ada berapa lembar? Permohonan ada 35 halaman. 5 halaman. Iya, 35 lembar. Ya, itu ya seputar dalil dan dasar hukum sampai kepada petitum ya. Petitum itu agar penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan itu batal demi hukum, karena kami meyakini tidak ada alat bukti dan penetapan tersangkanya juga tidak sah. Itu intinya. Gue lagi pakai doorstop, gue lagi record kamera sih. Hari ini datang nggak gitu ya? Apabila tidak hadir, Cek, Ya. cek, Ya, siapin. kami sih berharap hadir, karena kalau tidak hadir itu biasanya ya, karena udah 3 minggu kan, udah tahu. Biasanya kalau tidak hadir itu adalah strategi untuk mengulur-ngulur, supaya nanti ada panggilan lagi, kemudian di kejaksaannya nanti biar segera lengkap berkasnya. Jadi itu biasanya, kami ini praktisi lah, udah tahu lah. wajib hadir lah Pak. Hah? Ya. Kenapa? Polda Jabar wajib hadir lah Pak. Oh, panggilan pengadilan hak wajib. Oke. Iya, terkecuali memang ada hal tertentu ya, mengakibatkan memang ada alasan tertentu, itu juga harus disampaikan sebenarnya ya, sebagai warga negara yang taat hukum. Masa kepolisian nggak taat hukum? Saat ini juga keluarga hadir gitu Pak. Keluarga hadir. Terus Bapak tadi sudah ada datang. Keluarga hari ini nggak hadir ya. Keluarga insya Allah Rabu kayaknya. Ya. Bapaknya ada. Nah, kalau ayahnya Peggy ada, udah di dalam.
Iya, kalau ayahnya ada, tapi kalau dari ibunya hari ini enggak. Lalu apa yang disampaikan sama ibu? Ibunya mempercayakan semua kepada penasihat hukum ya. Ibunya hanya berdoa karena ini kan sudah ranah pemikirannya, strateginya penasihat hukum. Gitu. Jadi berharapnya ya pasti tersangka Peggy Setiawan batal dan Peggy bisa dibebaskan. Itu harapan dari keluarga. Sudah tetap optimis terkait dengan permohonan dari tim kuasa hukum. Optimis. Kalau misalnya tidak diterima itu gimana? Ya, kalau terpahitnya tidak diterima, tentu kami ikuti prosedur hukum ya. Tentu nanti kalau jaksa kan ada dua nih, bukan otomatis kalau tidak diterima di gugatan pra peradilan kemudian bisa langsung sidang pokok perkara. Tidak, jaksa dalam meneliti itu mempunyai ya, apalagi sekarang sudah rame ya, hati-hati jaksa dalam meneliti. Jaksanya dulu penelitinya itu bagaimana. Kalau jaksa meneliti kemudian dinyatakan lengkap, mungkin jaksa akan memberitahu pada penyidik bahwa berkas lengkap. Langkah selanjutnya adalah tahap 2, pelimpahan tersangka dan barang bukti. Akan tetapi kalau dalam waktu 14 hari ini, meskipun misalnya ya di sini ditolak gugatannya atau permohonannya, tidak serta-merta kemudian jaksa menyatakan P21. Karena kalau jaksa itu ya bukan walaupun melihat ini dulu putusannya, kepentingan jaksa penuntut umum adalah bagaimana agar terdakwa ini bisa dituntut di persidangan. Sudah bisa belum jaksa untuk menuntut? Alat buktinya kuat belum? Bukti-bukti lainnya kuat belum? Jaksa lah yang akan menilai. Nah itu. Tapi kami siap saja. Kalaupun di sini ditolak, kami siap akan berjuang sampai di persidangan di pokok perkaranya Peggy. Gitu. Sudah teman-teman? Oke. Terima kasih Bang Tony. Ya, terima kasih. Bang Tony. Bang, kayaknya aku mau Di malam ya? Ya. Banten ini benar-benar pejuang keadilan. Ya, Banten bro. Semangat. Banten terima kasih ya. Tadi malam udah ngabarin. Ya. Pak Tony, kalian ini Pak Tony. Lagi perjalanan. Kita izin jika kemudian pra peradilan ini tidak berpihak pada masyarakat, maka Banten akan turun ke Polda Jabar untuk aksi massa. Siap. Takbir. Terima kasih. Jadi jangan biarkan kebatilan ini selalu hidup di bumi pertiwi. Siap. Ya, kebatilan ini harus dihilangkan. Ya, kezoliman itu harus dihilangkan. Siap. Masa kuli bangunan bilang ketua motor aneh-aneh lah. Ada surat Peggy Setiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih ya. Ini punya Pak Gimana Pak optimisme dalam pra peradilan ini? Optimisnya gimana Pak? Sangat optimis. Kami berapa persen Bu Ketua? Optimisnya sangat tinggi lah ya. Ya 99%. Wah, 99%. Kamu tanda tangan dulu kan? 1% insya Allah. Ya betul, tanda penyakit. Ya betul. 99%. Oke. Yang belum tanda tangan. Abang itu tanda tangannya di sini. Tangan dulu Bang. Iya, sok yang belum. Iya, Abang Marwan ini semua Bang. Tanda tangan dulu. Tanda tangan dulu Bang. Ya, ini. Kasihan sahabat Peggy sudah capek-capek ini. Bang, ini Bang. Enggak banyak yang tangan. Tahu jasa katian saya. Nah, barusan Tribuners pengacaranya Peggy ya. Abang kita Bang Niko. Bang Niko ya Bang. Pak Mayor. Ya. Boleh. Ketum. Siap. Mana ketum? Ketumnya udah masuk. Luar biasa. Ya harus. Ini momen ini. Ini jawara kita. Abang Nikol kili Seluruh termasuk Alhamdulillah nih. Luar biasa. Pak Niko. siap. Sebentar dong Bang. Yuk foto bareng Toratu dengan Kita pingin foto bareng Pak Mayor. biar kita semangat nanti aksi massa. Siap. Oke, Tribuners, gini suasana di Pengadilan Negeri Bandung di Jalan R.E. Marta Dinata menjelang sidang pra peradilan Peggy Setiawan ya dalam kasus pembunuhan Tina dan Eki ya di Cirebon. Dan tadi barusan pengacara dari Peggy
sudah datang memberikan keterangan tadi sebelum masuk ke Pengadilan Negeri Bandung atau ke tempat sidang pra-peradilan. Dan di sini sejumlah massa membubuhkan tanda tangan maaf ini mau diambil ini. Nah ini pas tuh mau masuk ke media mainstream. Berikut Raisa banyak Raisa. Kita ulang TV lagi. Lagi monitor, ayo. Semangat, mak daunnya bapak, cepat benar. Semangat. Allah. Bukan dukungan untuk Peggy Setiawan ya. Ini kain banner ini berukuran lebih kurang 10 meter ya, dengan lebar 2 meter. Ini dipasang di depan Pengadilan Negeri Bandung ya. Jadi siapa yang mendukung untuk membebaskan Peggy ya, ini silahkan untuk membubuhkan tanda tangan. Halo Kang, ini yang masang ini dari di mana? Ya Pak. Udah terbentang dulu. Oh, oke. Tadi pernyataan bahwa korban pecah turun? Iya, nanti ada banyak. Jadi bentuk ini ya, dukungan untuk Peggy. Dukungan Nostona. Siapa yang bisa diwawancara? Oh ini. Oh, Kang. Ya, ini yang pasang ini kah? Bentuk dukungan untuk Peggy. Kalau ini sahabat Peggy. Oh, sahabat Peggy ya. Kalau kita punya khusus yang sudah ditandatangani masyarakat tapi hari ini tidak dibawa. Oh. Nanti pada saat putusan sidang mungkin kami bawa dengan beberapa masa. Oh, kalau ini dari sahabat Kalau Peggy. ini dari sahabat Peggy. Oh, harapannya apa nih, Kang? Harapannya dengan adanya dukungan ini, Iya. banyak masyarakat kemudian juga mendukung, meskipun hanya bertanda tangan ya, tapi Iya. ini adalah bentuk ungkapan bahwa semua masyarakat saat ini fokus pada Peggy Setiawan agar Iya. dibebaskan. Siapa yang menuntut Peggy Setiawan? Kuasa hukum pidana tidak. Masyarakat tidak mempersoalkan. Jika kemudian dikeluarkan, lalu memang alat buktinya disampaikan ke publik bahwa betul bukan Peggy Setiawan yang ini, maka kita hormat kepada publik. Jadi sudahlah, sudahi, jangan sampai kemudian membuat kemarahan akbar, dan kami sudah menyiapkan aksi massa untuk nanti hadir jika kemudian pra-peradilan tidak berpihak pada masyarakat. Oke, kasih Kang. Ya. Oke, Tribuners, kita geser ke dalam. Kita akan melihat suasana di halaman ya PN, karena ini saya masih berada di luar PN. Ini sejumlah kendaraan dari media ya nasional turut ya
meliput pra peradilan ini yang dijadwalkan akan berlangsung pukul 9 pagi ini. Demikian Tribuners yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Syarif. Kali ini melaporkan dari depan Pengadilan Negeri Bandung. Saat ini saya berada di luar pagarnya dan ternyata ada bentangan, bukan petisi ya, mungkin seperti dukungan untuk pembebasan Peggy Setiawan dalam kasus dalam kasus Vina Cirebon. Dan ini bentangan ini ditambah atau warga menandatangani dukungan untuk Peggy agar Peggy dibebaskan. Di sini beberapa waktu lalu warga datang untuk menandatangani spanduk yang membentang di depan Pengadilan Negeri Bandung. Dan saat ini awak media pun tengah bersiap untuk meliput pra peradilan Peggy Setiawan, dan nanti rencananya akan diselenggarakan di ruangan sebelah sana. Di mana itu? Di ruangan 6 ya. Dan saat ini kondisi parkiran motor pun sepertinya sampai harus di trotoar. Tidak terlihat ada penjagaan berarti begitu ya di sekitar pengadilan negeri. Cukup biasa-biasa saja seperti biasanya. Namun kondisi kondusif. Tadi ada beberapa masyarakat yang sudah menandatangani juga dukungan agar Peggy Setiawan dibebaskan dari kasus ini. Di sini banyak yang foto-foto juga di depan poster ini sebagai bentuk dukungan mereka kepada Peggy Setiawan. Oke, sekian dulu laporan dari Pengadilan Negeri Bandung. Matur nuwun. Oke, udah mulai pada masuk ya. Kita coba lihat masuk. Wah, ini sudah ramai ya. Ada Kompas. Terus dan ini nanti sepertinya akan ada konferensi pers sebelah sini. Sudah berkumpul ternyata. Ada doorstop dulu, oke. Ungkapan administrasi ya, jadi mulai dari legalitas pemohon, termohon, dari surat kuasa, surat tugas kalau termohon. Nah, untuk pemohon ada surat kuasa dilihat semua, KTA, berita acara sumpah. Kalau dipastikan kelengkapan administrasi itu sudah semua, maka agenda selanjutnya itu adalah pembacaan permohonan. Nah, pembacaan permohonan pra peradilan itu sudah didaftarkan 3 minggu lalu masuk ke pengadilan, dan hari ini kalau memang sudah lengkap semua itu
Oke, Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, aduh, ini sinyalnya ya, lup-lup ya. Barusan tadi tidak ada sinyal, sekarang kembali ada lagi. Jadi sekarang saya melaporkan dari PN Pengadilan Negeri Bandung di Jalan R.E. Marta Dinata dalam sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan ya. Dalam kasus pembunuhan Vina dan Erik ya di Cirebon. Nah, di mana ini pra-peradilannya, pra-peradilan perdananya ditunda untuk kembali dihadirkan, untuk kembali digelar pada 1 Juli mendatang ya, Tribuners. Ini saya akan lihat suasana di Pengadilan Negeri Bandung ini. Nah, di sini terdapat disediakan televisi ya untuk pengunjung yang akan melihat acara pra-peradilan karena penuhnya tadi acara pra-peradilan. Kita akan lihat suasana di dalam. Dari televisi, berbagai media sudah persiapan dari awal, namun pra-peradilan ditunda ya ke tanggal 1 Juli 2024 mendatang. Oke, demikian Tribuners yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang, semua publik mengetahui ini, tapi ternyata tidak hadir juga. Maka kami menilai bahwa ini memang ada kesengajaan. Apakah mau pakai cara klasik supaya pra-peradilan ini nanti gugur, maju ke sidang pokok perkara? Ada apa ini? Jangan buat publik lagi menjadi janggal lah, gitu loh. Ini kan bisa janggal. Ini kan hak-hak tersangka, harusnya mereka hadir lah. Jangan seperti inilah. Kita nggak sepakat dengan metode-metode seperti ini. Ya kan bukan kepentingan kami saja kok ini, ya, ada kepentingan masyarakat di sini. Jadi kalau sampai nih, saya warning ya, kalau sampai perkara pra-peradilan ini ternyata gugur dan di P21, kita patut juga semakin janggal perkara ini. Semakin janggal perkara ini ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Hakim terlalu lama jedanya seperti apa? Karena hakim tadi sudah menyampaikan bahwa ini jedanya memang ada kepentingan relaks, jadi memang harus jatuh. Tapi di hari Senin, manakala termohon tidak hadir lagi, maka kita akan lanjut dan kita akan tinggal ke termohon. Kira-kira demikian. Boleh disampaikan kalau 1 Juli mereka tidak datang juga, apa yang disampaikan Bang? Lanjut. Maka persidangan lanjut tanpa kehadiran termohon. Kira-kira seperti itu. Bang, tegaskan berapa pentingnya pra-peradilan ini? Pra-peradilan ini penting bagi kehidupan anak manusia, bagi kehidupan tersangka yang hari ini ditahan dalam rutan Polda Jawa Barat yang tidak pernah mengetahui apa-apa kok. Mereka tidak pernah tahu bahkan peristiwanya di mana, dia berada di Bandung. Hari ini kita akan membuktikan bahwa dia tidak melakukan perbuatan itu. Dia berada di Bandung, dia tidak pernah tahu masalah perkara ini. Kemudian satu lagi kawan-kawan yang perlu saya tegaskan, bahwa di sini harus kami tegaskan Peggy Setiawan bukan Peggy Peron. Jadi tolong kawan-kawan media bantu kami, jangan disama-samakan. Ini orang yang berbeda kok. Nggak ada kaitan sama sekali, jangan lagi disama-samakan. Kira-kira seperti itu. Ya kan? Kemudian ada satu kejanggalan. Peggy Setiawan pada saat ditahan di Polda Jabar, saat tes psikologi dimintakan 4 kertas kosong, yang tertulis di kertas kosongnya itu Peggy Setiawan titik mayat, yang kemudian ada 4 kertas tersebut
Peggy Setiawan klien kami harus bertanda tangan dan sidik jari. Ada apa kepentingan ini? Kenapa kami tidak dikonfirmasi? Ketika kami menanyakan itu, tidak pernah dari pihak penyidik untuk menyampaikan itu. Ada apa ini? Ada apa sebenarnya? Ya. Kenapa penyidik tidak mengakuinya? Tapi kita akan tunggu manakala ada bukti itu, maka siap-siap kita akan persoalkan secara hukum. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Kenapa? Kami belum masuk dulu kepada tahapan saksi atau mungkin hadir aja dulu mereka, ya kan? Kami belum masuk ke arah situ dulu. Kira-kira seperti itu. Oke? Bang, nama Bang? Nama Insang Gasman. Makasih Bang. Makasih Bang. Oke, Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, aduh, ini sinyalnya ya, lup-lup ya. Barusan tadi tidak ada sinyal, sekarang kembali ada lagi. Jadi sekarang saya melaporkan dari PN Pengadilan Negeri Bandung di Jalan RE Marta Dinata dalam sidang perdana pra peradilan Peggy Setiawan ya. Dalam kasus pembunuhan Pina dan Erik ya di Cirebon. Nah, di mana ini pra peradilan perdananya ditunda untuk kembali dihadirkan, untuk kembali digelar pada 1 Juli mendatang ya, Tribuners. Ini saya akan lihat suasana di Pengadilan Negeri Bandung ini. Nah, di sini terdapat disediakan televisi ya untuk pengunjung yang akan melihat acara pra peradilan, karena penuhnya tadi acara pra peradilan. Kita akan lihat suasana di dalam. Dari televisi, berbagai media sudah persiapan dari awal, namun pra peradilan ditunda ya ke tanggal 1 Juli 2024 mendatang. Oke, demikian Tribuners yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang, semua publik mengetahui ini, tapi ternyata tidak hadir juga, maka kami menilai bahwa ini memang ada kesengajaan. Apakah mau pakai cara klasik supaya pra peradilan ini nanti gugur, maju ke sidang pokok perkara? Ada apa ini? Jangan buat publik lagi menjadi janggal lah, gitu loh. Ini kan bisa janggal. Ini kan hak-hak tersangka, harusnya mereka hadir lah. Jangan seperti inilah. Kita nggak sepakat dengan metode-metode seperti ini. Ya kan, bukan kepentingan kami saja kok ini, ya, ada kepentingan masyarakat di sini. Jadi kalau sampai nih, saya warning ya, kalau sampai perkara pra peradilan ini ternyata gugur dan di P21, kita patut juga semakin janggal perkara ini, ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Hakim terlalu lama jedanya atau seperti apa? Karena hakim tadi sudah menyampaikan bahwa ini jedanya memang ada kepentingan relasi, jadi memang harus jatuh. Tapi di hari Senin, manakala termohon tidak hadir lagi, maka kita akan lanjut dan kita akan tinggal ke termohon. Kira-kira demikian. Boleh disampaikan kalau 1 Juli mereka tidak datang juga, apa yang disampaikan Bang? Lanjut. Maka persidangan lanjut tanpa kehadiran termohon.
Kira-kira seperti itu. Bang, tegaskan berapa pentingnya pra-peradilan ini? Pra-peradilan ini penting bagi kehidupan anak manusia, bagi kehidupan tersangka yang hari ini ditahan dalam rutan Polda Jawa Barat, yang tidak pernah mengetahui apa-apa kok. Mereka tidak pernah tahu bahkan peristiwanya di mana, dia berada di Bandung. Hari ini kita akan membuktikan bahwa dia tidak melakukan perbuatan itu. Dia berada di Bandung, dia tidak pernah tahu masalah perkara ini. Kemudian satu lagi kawan-kawan, yang perlu saya tegaskan, bahwa di sini harus kami tegaskan, Peggy Setiawan bukan Peggy Peron. Jadi tolong kawan-kawan media bantu kami, jangan disama-samakan. Ini orang yang berbeda kok. Nggak ada kaitan sama sekali, jangan lagi disama-samakan. Kira-kira seperti itu. Ya kan? Kemudian ada satu kejanggalan. Peggy Setiawan pada saat ditahan di Polda Jabar, saat tes psikologi dimintakan 4 kertas kosong, yang tertulis di kertas kosongnya itu Peggy Setiawan titik 2 titik mayat, yang kemudian ada 4 kertas tersebut Peggy Setiawan klien kami harus bertanda tangan dan sidik jari. Ada apa kepentingan ini? Kenapa kami tidak dikonfirmasi? Ketika kami menanyakan itu, tidak pernah dari pihak penyidik untuk menyampaikan itu. Ada apa ini? Ada apa sebenarnya? Ya. Kenapa penyidik tidak mengakuinya? Tapi kita akan tunggu, manakala ada bukti itu, maka siap-siap kita akan persoalkan secara hukum. Kira-kira seperti itu ya. Oke? Kenapa? Kami belum masuk dulu kepada tahapan saksi atau kemudian hadir aja dulu mereka. Ya kan? Kami belum masuk ke arah situ dulu. Kira-kira seperti itu. Oke? Bang, nama Bang? Nama Insang Nasbah. Makasih Bang. Makasih. Oke, Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, aduh, ini sinyalnya ya, lup-lup ya. Barusan tadi tidak ada sinyal, sekarang kembali ada lagi. Jadi sekarang saya melaporkan dari PN Pengadilan Negeri Bandung di Jalan RE Marta Dinata dalam sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan ya. Dalam kasus pembunuhan Pina dan Erik ya di Cirebon. Nah, di mana ini pra-peradilan perdananya ditunda untuk kembali dihadirkan, untuk kembali digelar pada 1 Juli mendatang ya, Tribunas. Ini saya akan lihat suasana di Pengadilan Negeri Bandung ini. Nah, di sini disediakan televisi ya untuk pengunjung yang akan melihat acara pra-peradilan, karena penuhnya tadi acara pra-peradilan. Kita akan lihat suasana di dalam. Dari televisi, berbagai media sudah persiapan dari awal, namun pra-peradilan ditunda ya ke tanggal 1 Juli 2024 mendatang. Oke, demikian Tribuners yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah semua orang, semua publik mengetahui ini,
tapi ternyata tidak hadir juga, maka kami menilai bahwa ini memang ada kesengajaan. Apakah mau pakai cara klasik supaya pra-peradilan ini nanti gugur, maju ke sidang pokok perkara? Ada apa ini? Jangan buat publik lagi menjadi janggal lah, gitu loh. Ini kan bisa janggal. Ini kan hak-hak tersangka, harusnya mereka hadir lah. Jangan seperti inilah. Kita nggak sepakat dengan metode-metode seperti ini. Ya kan bukan kepentingan kami saja kok ini. Ya, ada kepentingan masyarakat di sini. Jadi kalau sampai nih, saya warning ya, kalau sampai perkara pra-peradilan ini ternyata gugur dan di P21, kita patut juga semakin janggal perkara ini. Semakin janggal perkara ini ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Hakim terlalu lama jedanya seperti apa? Karena hakim tadi sudah menyampaikan bahwa ini jedanya memang ada kepentingan relasi, jadi memang harus jatuh. Tapi di hari Senin, manakala termohon tidak hadir lagi, maka kita akan lanjut dan kita akan tinggal ke termohon. Kira-kira demikian. Boleh disampaikan kalau 1 Juli mereka tidak datang juga, apa yang disampaikan Bang? Lanjut. Maka persidangan lanjut tanpa kehadiran termohon. Kira-kira seperti itu. Bang, tegaskan seberapa pentingnya pra-peradilan ini? Pra-peradilan ini penting bagi kehidupan anak manusia, bagi kehidupan tersangka yang hari ini ditahan dalam rutan Polda Jawa Barat, yang tidak pernah mengetahui apa-apa kok. Mereka tidak pernah tahu bahkan peristiwanya di mana, dia berada di Bandung. Hari ini kita akan membuktikan bahwa dia tidak melakukan perbuatan itu. Dia berada di Bandung, dia tidak pernah tahu masalah perkara ini. Kemudian satu lagi kawan-kawan, yang perlu saya tegaskan, bahwa di sini harus kami tegaskan, Peggy Setiawan bukan Peggy Peron. Jadi tolong kawan-kawan media bantu kami, jangan disama-samakan. Ini orang yang berbeda kok. Nggak ada kaitan sama sekali, jangan lagi disama-samakan. Kira-kira seperti itu. Ya kan? Kemudian ada satu kejanggalan. Peggy Setiawan pada saat ditahan di Polda Jabar, saat tes psikologi dimintakan 4 kertas kosong, yang tertulis di kertas kosongnya itu Peggy Setiawan titik 2 mayat. Yang kemudian ada 4 kertas tersebut Peggy Setiawan klien kami harus bertanda tangan dan sidik jari. Ada apa kepentingan ini? Kenapa kami tidak dikonfirmasi? Ketika kami menanyakan itu, tidak pernah dari pihak penyidik untuk menyampaikan itu. Ada apa ini? Ada apa sebenarnya? Ya. Kenapa penyidik tidak mengakuinya? Tapi kita akan tunggu manakala ada bukti itu, maka siap-siap kita akan persoalkan secara hukum. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Kenapa? Kami belum masuk dulu kepada tahapan saksi atau pembuktian, hadir aja dulu mereka. Ya kan? Kami belum masuk ke arah situ dulu. Kira-kira seperti itu. Oke? Bang, nama Bang? Nama Insang Gas. Makasih Bang. Makasih Bang. Oke, Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, aduh, ini sinyalnya ya, lup-lup ya. Barusan tadi tidak ada sinyal, sekarang kembali ada lagi. Jadi sekarang saya melaporkan dari PN Pengadilan Negeri Bandung di Jalan RE Marta Dinata dalam sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan ya. Dalam kasus pembunuhan Vina dan Erik ya di Cirebon. Nah, di mana ini pra-peradilan perdananya ditunda untuk kembali dihadirkan, untuk kembali digelar pada 1 Juli mendatang ya, Tribuners. Ini saya akan lihat suasana di Pengadilan Negeri Bandung ini. Nah, di sini terdapat disediakan televisi ya
untuk pengunjung yang akan melihat acara pra-peradilan karena penuhnya tadi acara pra-peradilan. Kita akan lihat suasana di dalam. Dari televisi, berbagai media sudah persiapan dari awal, namun pra-peradilan ditunda ya ke tanggal 1 Juli 2024 mendatang. Oke, demikian Tribuners yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang, semua publik mengetahui ini, tapi ternyata tidak hadir juga, maka kami menilai bahwa ini memang ada kesengajaan. Apakah mau pakai cara klasik supaya pra-peradilan ini nanti gugur, maju ke sidang pokok perkara? Ada apa ini? Jangan buat publik lagi menjadi janggal lah, gitu loh. Ini kan bisa janggal. Ini kan hak-hak tersangka, harusnya mereka hadir lah. Jangan seperti inilah. Kita nggak sepakat dengan metode-metode seperti ini. Ya kan bukan kepentingan kami saja kok ini, ya, ada kepentingan masyarakat di sini. Jadi kalau sampai nih, saya warning ya, kalau sampai perkara pra-peradilan ini ternyata gugur dan di P21, kita patut juga semakin janggal perkara ini. Semakin janggal perkara ini ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Dengan hakim terlalu lama jedanya seperti apa? Karena hakim tadi sudah menyampaikan bahwa ini jedanya memang ada kepentingan relasi, jadi memang harus jatuh. Tapi di hari Senin, manakala termohon tidak hadir lagi, maka kita akan lanjut dan kita akan tinggal ke termohon. Kira-kira demikian. Boleh disampaikan kalau 1 Juli mereka tidak datang juga, apa yang disampaikan Bang? Lanjut. Maka persidangan lanjut tanpa kehadiran termohon. Kira-kira seperti itu. Bang, tegaskan seberapa pentingnya pra-peradilan ini? Pra-peradilan ini penting bagi kehidupan anak manusia, bagi kehidupan tersangka yang hari ini ditahan dalam rutan Polda Jawa Barat yang tidak pernah mengetahui apa-apa kok. Mereka tidak pernah tahu bahkan peristiwanya di mana, dia berada di Bandung. Hari ini kita akan membuktikan bahwa dia tidak melakukan perbuatan itu. Dia berada di Bandung, dia tidak pernah tahu masalah perkara ini. Kemudian satu lagi kawan-kawan yang perlu saya tegaskan, bahwa di sini harus kami tegaskan Peggy Setiawan bukan Peggy Peron. Jadi tolong kawan-kawan media bantu kami, jangan disama-samakan. Ini orang yang berbeda kok. Nggak ada kaitan sama sekali, jangan lagi disama-samakan. Kira-kira seperti itu. Ya kan? Kemudian ada satu kejanggalan. Peggy Setiawan pada saat ditahan di Polda Jabar, saat tes psikologi dimintakan 4 kertas. 4 kertas kosong yang tertulis di kertas kosongnya itu Peggy Setiawan titik mayat. Yang kemudian ada 4 kertas tersebut Peggy Setiawan klien kami harus bertanda tangan dan sidik jari. Ada apa kepentingan ini? Kenapa kami tidak dikonfirmasi? Ketika kami menanyakan itu tidak pernah dari pihak penyidik untuk menyampaikan itu. Ada apa ini? Ada apa sebenarnya? Ya. Kenapa penyidik tidak mengakuinya? Tapi kita akan tunggu manakala ada bukti itu, maka siap-siap kita akan persoalkan secara hukum. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Kenapa? Kami belum masuk dulu kepada tahapan saksi atau pembuktian, hadir aja dulu mereka. Ya kan? Kami belum masuk ke arah situ dulu. Kira-kira seperti itu. Oke? Bang, nama Bang? Nama Insang Terima kasih Bang. Terima kasih Bang.
Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Syarif. Kali ini melaporkan dari depan Pengadilan Negeri Bandung. Saat ini saya berada di luar pagarnya dan ternyata ada bentangan, bukan petisi ya, mungkin seperti dukungan untuk pembebasan Peggy Setiawan dalam kasus dalam kasus Vina Cirebon. Dan ini bentangan ini ditambah atau warga menandatangani dukungan untuk Peggy agar Peggy dibebaskan. Di sini beberapa waktu lalu warga datang untuk menandatangani spanduk yang membentang di depan Pengadilan Negeri Bandung. Dan saat ini awak media pun tengah bersiap untuk meliput pra peradilan Peggy Setiawan, dan nanti rencananya akan diselenggarakan di ruangan sebelah sana. Di mana itu? Di ruangan 6 ya. Dan saat ini kondisi parkiran motor pun sepertinya sampai harus di trotoar. Tidak terlihat ada penjagaan berarti begitu ya di sekitar pengadilan negeri. Cukup biasa-biasa saja seperti biasanya. Namun kondisi kondusif. Tadi ada beberapa masyarakat yang sudah menandatangani juga dukungan agar Peggy Setiawan dibebaskan dari kasus ini. Di sini banyak yang foto-foto juga di depan poster ini sebagai bentuk dukungan mereka kepada Peggy Setiawan. Oke, sekian dulu laporan dari Pengadilan Negeri Bandung. Matur nuwun. Oke, udah mulai pada masuk ya. Kita coba lihat masuk. Wah, sih sudah ramai ya. Ada Kompas. Terus dan ini nanti sepertinya akan ada konferensi pers sebelah sini. Sudah berkumpul ternyata. Oh, ada doorstop dulu, oke. Kelengkapan administrasi ya, jadi mulai dari legalitas pemohon, termohon, dari surat kuasa, surat tugas kalau termohon. Nah, untuk pemohon pada surat kuasa dilihat semua, KTA, berita acara serupa. Kalau dipastikan kelengkapan administrasi itu sudah semua, maka agenda selanjutnya itu adalah pembacaan permohonan. Nah, pembacaan permohonan pra peradilan itu sudah didaftarkan 3 minggu lalu masuk ke pengadilan, dan hari ini kalau memang sudah lengkap semua itu ada pembacaan permohonan. Hanya saja mungkin nanti sebelum pembacaan permohonan itu hakim mempertanyakan apakah ada perbaikan atau perubahan permohonan. Nah, kalau memang ada, tentu tidak jadi dibacakan hari ini, melainkan diperbaiki dulu permohonannya. Nanti perbaikan permohonan yang sudah fix baru kemudian dibacakan. Itu. Jadi belum kepada pemeriksaan saksi-saksi ataupun bukti-bukti, jawab-menjawab belum. Jadi hari ini memeriksa kelengkapan administrasi dan pembacaan permohonan bila mana tidak ada perubahan permohonan, tidak ada perbaikan permohonan. Permohonannya itu apa? Tadi jelaskan secara detail. Permohonan itu kan permohonan pra peradilan ya. Itu perihalnya itu pra peradilan. Tentu alasan-alasannya itu klien kami itu kan tidak ada di lokasi saat kejadian. Nah, kemudian DPO juga beda. Nah, putusan pengadilan juga DPO Peggy alias Peron, ya, bukan Peggy Setiawan. Nah, lalu
yang paling penting adalah kami mempertanyakan alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik sehingga menetapkan klien kami sebagai tersangka. Jadi yang paling penting, setiap kami baca putusan pra peradilan seperti putusan peradilan Pak Budi Gunawan, terus kemarin Menkumham, kami baca itu hakim lebih kepada melihat dua alat bukti yang dimiliki oleh penyidik untuk menetapkan tersangka terhadap seseorang itu. Itu yang paling penting sebenarnya pra peradilan. Gitu. Tuntutannya jelas agar karena kami meyakini bahwa alat bukti yang dimiliki oleh penyidik itu tidak ada atau tidak sah dalam penetapan tersangka, maka tuntutannya agar Peggy Setiawan ini dibatalkan tersangkanya dan bebas serta penahanannya juga dibatalkan ya, sehingga selanjutnya mungkin ya bisa kami menuntut ganti rugi atau pemulihan nama baik. Penegasan berarti di sini dengan hadirnya Peggy nanti apabila diperlukan ya ditanyakan dipandang perlu hakim meminta nanti dihadirkan atau kami yang meminta agar Peggy dihadirkan. Jadi nanti belum saatnya hari ini. Bang, tapi kalau untuk draft dari kuasa hukum itu terkait gugatan pra-peradilan ada berapa banyak? Ada berapa lembar? Permohonan ada 35 halaman. Iya, 35 lembar. Ya, itu ya seputar dalil dan dasar hukum sampai kepada petitum ya. Petitum itu agar penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan itu batal demi hukum karena kami meyakini tidak ada alat bukti dan penetapan tersangkanya juga tidak sah. Itu intinya. Gua lagi pakai laptop, gua lagi record kamera sih. Hari ini datang enggak gitu ya? Apabila tidak hadir, Cek. apa akan? Ya, kami sih berharap hadir. Karena kalau tidak hadir itu biasanya ya, karena udah 3 minggu kan, udah tahu. Biasanya kalau tidak hadir itu adalah strategi untuk mengulur-ngulur supaya nanti ada panggilan lagi, kemudian di kejaksaannya nanti biar segera lengkap berkasnya. Jadi itu biasanya kami ini praktisi lah, udah tahu lah. Wajib hadir nggak Pak? Kenapa? Polda Jawa Barat wajib hadir nggak Pak? Oh, undangan panggilan pengadilan hak wajib. Iya, terkecuali memang ada hal tertentu ya mengakibatkan memang ada alasan tertentu, itu juga harus disampaikan sebenarnya ya sebagai warga negara yang taat hukum. Sosok kepolisian nggak taat hukum. Saat ini juga keluarga hadir gitu Pak. Keluarga hadir. Bapak tadi sudah ada datang. Keluarga hari ini nggak hadir ya. Keluarga insya Allah Rabu kayaknya. Ya. Bapaknya ada. Nah, kalau ayahnya Peggy ada, udah di dalam. Iya, kalau ayahnya ada, tapi kalau dari ibunya hari ini enggak. Ibu apa yang disampaikan sama ibu? Ibunya mempercayakan semua kepada penasihat hukum ya. Ibunya hanya berdoa karena ini kan sudah ranah pemikirannya, strateginya penasihat hukum. Gitu. Jadi berharapnya ya pasti tersangka Peggy Setiawan batal dan Peggy bisa dibebaskan. Itu harapan dari keluarga. Sudah tetap optimis dari terkait dengan permohonan dari tim kuasa hukum. Optimis. Kalau misalnya tidak diterima gimana? Ya, kalau terpahitnya tidak diterima, tentu kami ikuti prosedur hukum ya. Tentu nanti kalau jaksa kan ada dua nih, bukan otomatis kalau tidak diterima di gugatan pra peradilan kemudian bisa langsung sidang bawa perkara. Tidak, jaksa dalam meneliti itu mempunyai ya, apalagi sekarang sudah ramai ya, hati-hati jaksa dalam meneliti. Jaksanya dulu penelitinya itu bagaimana. Kalau jaksa meneliti kemudian dinyatakan lengkap, mungkin jaksa akan memberitahu pada penyidik bahwa berkas lengkap. Langkah selanjutnya adalah tahap 2, pelimpahan tersangka dan barang bukti. Akan tetapi kalau dalam waktu 14 hari ini, meskipun misalnya ya di sini ditolak gugatannya atau permohonannya, tidak serta-merta kemudian jaksa menyatakan P21. Karena kalau jaksa itu ya bukan walaupun melihat ini dulu putusannya, kepentingan jaksa penuntut umum adalah bagaimana agar terdakwa ini bisa dituntut di persidangan. Sudah bisa belum jaksa untuk menuntut? Alat buktinya kuat belum? Bukti-bukti lainnya kuat belum? Jaksa lah yang akan menilai. Nah itu. Tapi kami siap saja. Kalaupun di sini ditolak, kami siap akan berjuang sampai di persidangan di pokok perkaranya Peggy. Gitu. Sudah teman-teman? Oke. Terima kasih Bang Tony. Ya, terima kasih. Bang Tony. Bang, kayaknya aku mau
malam ya? Ya. Banten ini benar-benar pejuang keadilan. Semangat. Banten terima kasih ya. Tadi malam udah ngabarin. Ya. Pak Tony kali ini Pak Tony. Lagi perjalanan. Kita izin. Jika kemudian pra peradilan ini tidak berpihak pada masyarakat, maka Banten akan turun ke Polda Jabar untuk aksi massa. Siap. Takbir. Terima Boleh. kasih. Jadi jangan biarkan kebatilan ini selalu hidup di bumi pertiwi. Siap. Ya, kebatilan ini harus dihilangkan. Ya, kezoliman itu harus dihilangkan. Siap. Masa kuli bangunan bilang ketua semua itu aneh-aneh. Ada surat Peggy Setiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih ya. Ini punya Pak Insa. Oh, Gimana Pak optimisme dalam pra peradilan ini? Optimisnya gimana Pak? Sangat optimis. Kami berapa persen Bu Ketua? Optimisnya sangat tinggi lah ya. Ya, 99%. Kamu tanda tangan dulu kan? 1% di bawah. Insya Allah. Iya, betul. Oke. Yang belum tanda tangan. Abang, itu tanda tangannya di sini. Tangan dulu, Bang. Iya, Sir, yang belum. Iya, Abang Marwan ini. Semua Bang. Tanda tangan dulu. Tanda tangan dulu, Bang. Ya, kasihan sahabat Peggy sudah capek-capek ini. Bang, ini Bang. Enggak banyak yang nana. Dia tahu jauh katian saya. Nah, barusan Tribuners pengacaranya Peggy ya. Abang kita Bang Niko. Bang Niko ya, Bang. Pak Mayor. Ya. Boleh. Ketum. Siap. Mana ketum? Ketumnya udah masuk. Luar biasa. Ya. Ini momen ini. Ini jawara kita. Abang Niko Kili. Seluruh termasuk Alhamdulillah nih. Luar biasa. Pak Niko. siap. Sebentar dong Bang. Yuk foto bareng satu dengan Kita pingin foto bareng Pak Mayor. biar kita semangat nanti aksi massa. Siap. Oke, Tribuners, gini suasana di Pengadilan Negeri Bandung di Jalan R.E. Marta Dinata menjelang sidang pra peradilan Peggy Setiawan ya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ya di Cirebon. Dan tadi barusan pengacara dari Peggy sudah datang memberikan keterangan tadi sebelum masuk ke Pengadilan Negeri Bandung atau ke tempat sidang pra peradilan. Dan di sini sejumlah massa membubuhkan tanda tangan Oke, Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, aduh ini sinyalnya ya, lup-lup ya. Barusan tadi tidak ada sinyal, sekarang kembali ada lagi. Jadi sekarang saya melaporkan dari PN Pengadilan Negeri Bandung di Jalan R.E. Marta Dinata dalam sidang perdana pra peradilan Peggy Setiawan ya. Dalam kasus pembunuhan Vina dan Erik ya di Cirebon. Nah, di mana ini pra peradilannya, pra peradilan perdananya ditunda untuk kembali dihadirkan, untuk kembali digelar pada 1 Juli mendatang ya Tribuners. Ini saya akan lihat suasana
di Pengadilan Negeri Bandung ini. Nah, di sini terdapat disediakan televisi ya untuk pengunjung yang akan melihat acara pra-peradilan karena penuhnya tadi acara pra-peradilan. Kita akan lihat suasana di dalam. Dari televisi, berbagai media sudah persiapan dari awal, namun pra-peradilan ditunda ya ke tanggal 1 Juli 2024 mendatang. Oke, demikian Tribuners yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang, semua publik mengetahui ini, tapi ternyata tidak hadir juga. Maka kami menilai bahwa ini memang ada kesengajaan. Apakah mau pakai cara klasik supaya pra-peradilan ini nanti gugur, maju ke sidang pokok perkara? Ada apa ini? Jangan buat publik lagi menjadi janggal lah, gitu loh. Ini kan bisa janggal. Ini kan hak-hak tersangka, harusnya mereka hadir lah. Jangan seperti inilah. Kita nggak sepakat dengan metode-metode seperti ini. Ya kan bukan kepentingan kami saja kok ini, ya, ada kepentingan masyarakat di sini. Jadi kalau sampai nih, saya warning ya, kalau sampai perkara pra-peradilan ini ternyata gugur dan di P21, kita patut juga semakin janggal perkara ini, semakin janggal perkara ini ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Dengan hakim terlalu lama jedanya seperti apa? Karena hakim tadi sudah menyampaikan bahwa ini jedanya memang ada kepentingan relasi, jadi memang harus jatuh. Tapi di hari Senin, manakala termohon tidak hadir lagi, maka kita akan lanjut dan kita akan tinggal ke termohon. Kira-kira demikian. Boleh disampaikan kalau 1 Juli mereka tidak datang juga, apa yang disampaikan Bang? Lanjut. Maka persidangan lanjut tanpa kehadiran termohon. Kira-kira seperti itu. Bang, tegaskan seberapa pentingnya pra-peradilan ini? Pra-peradilan ini penting bagi kehidupan anak manusia, bagi kehidupan tersangka yang hari ini ditahan dalam rutan Polda Jawa Barat yang tidak pernah mengetahui apa-apa kok. Mereka tidak pernah tahu bahkan peristiwanya di mana, dia berada di Bandung. Hari ini kita akan membuktikan bahwa dia tidak melakukan perbuatan itu. Dia berada di Bandung, dia tidak pernah tahu masalah perkara ini. Kemudian satu lagi kawan-kawan yang perlu saya tegaskan, bahwa di sini harus kami tegaskan, Peggy Setiawan bukan Peggy Peron. Jadi tolong kawan-kawan media bantu kami, jangan disama-samakan. Ini orang yang berbeda kok. Nggak ada kaitan sama sekali, jangan lagi disama-samakan. Kira-kira seperti itu. Ya kan? Kemudian ada satu kejanggalan. Peggy Setiawan pada saat ditahan di Polda Jabar, saat tes psikologi dimintakan 4 kertas kosong, yang tertulis di kertas kosongnya itu Peggy Setiawan titik mayat. Yang kemudian ada 4 kertas tersebut Peggy Setiawan klien kami harus bertanda tangan dan sidik jari. Ada apa kepentingan ini? Kenapa kami tidak dikonfirmasi? Ketika kami menanyakan itu, tidak pernah dari pihak penyidik untuk menyampaikan itu. Ada apa ini? Ada apa sebenarnya? Ya. Kenapa penyidik tidak mengakuinya? Tapi kita akan tunggu, manakala ada bukti itu, maka siap-siap kita akan persoalkan secara hukum. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Kenapa? Kami belum masuk dulu kepada tahapan saksi atau kemudian hadir aja dulu mereka. Ya kan? Kami belum masuk ke arah situ dulu.